Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, semoga anak-anakku yang soleh dan soleha ya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita belajar tematik ya. Tema 2 kegemaranku ya. Sekarang masuk ke subtema kedua ya. Masih di subtema kedua halaman 64. Oke, sudah dibuka bukunya halaman 64. Baik, kalau sudah dibuka sekarang kalian lihat nih ya. Nih, si Salman sedang apa nih? Iya, pinter, sedang sikat gigi ya. Kemudian nih ada Sofia, ada Said juga ya, sedang baca doa nih ya. Kira-kira mereka ini mau apa sih? Iya, pinter, mau bersiap untuk tidur ya. Kalian seperti ini tidak di rumah. Iya ya, kan kita sudah belajar ya aturan sebelum tidur tuh ya, sholat Isya, kemudian menyikat gigi, setelah itu membaca doa ya. Baik, sekarang dengarkan ya. Baik, setelah sholat Isya, keluarga Salman bersiap tidur. Ada aturan yang harus dilakukan sebelum mereka tidur. Sholat Isya, menggosok gigi, berwudu, membaca beberapa surat pilihan, dan berdoa sebelum tidur. Semua itu secara rutin dilakukan keluarga Salman ya. Bagaimana dengan keluargamu ya? Adakah aturannya ya sebelum tidur itu biasanya di keluarga kalian melakukan apa? Nah, biasanya di setiap keluarga mempunyai aturan sendiri ya, harus sikat gigi misalkan, harus wudu dulu, ya kan? Nah, itu salah satu atau beberapa aturan yang biasanya ada di keluarga untuk bersiap tidur ya. Nah, ini kan di keluarga Salman ya. Sekarang lihat nih, Nak. Maaf. Kita identifikasi, kita perhatikan ada aturan-aturan yang ada di sini ya. Nah, di sini berilah tanda cek bila menunjukkan aturan yang baik sebelum tidur. Berilah tanda silang bila menunjukkan sikap yang kurang baik sebelum tidur. Kalian perhatikan ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini ada di halaman 67 ya. Ini kalian kerjakan ya, mana yang baik ya, aturan yang sebelum tidur dikasih cek atau tanda centang ya. Kalau yang tidak baik atau kurang baik diberi tanda silang. Oke, nah ini silakan kalian kerjakan ya. Oke, jadi tugasnya ada di halaman 67 ya. Oke, setelah kita melihat aturan-aturan yang ada pada keluarga Salman ya, aturan sebelum tidur. Nah, kita lihat lagi nih, sekarang kita mau mengamati gambar tentang apa nih ya. Ada di halaman 72. Wah, sedang apa nih mereka? Iya, sedang menari tuh. Ada tari topeng, ada tari saman, dan ada tari piring ya. Gambar di atas menunjukkan bahwa Ika senang menarikan tarian daerah ya. Walaupun berasal dari Papua, Ika senang belajar tarian dari Betawi, Aceh, dan Sumatera Barat ya. Jadi nih, tari topeng berasal dari Betawi ya. Tari saman berasal dari Aceh dan tari piring berasal dari Sumatera Barat. Betawi, Aceh, dan Sumatera Barat itu apa sih? Nah, ini adalah nama-nama daerah yang ada di negara kita, Nak, di negeri Indonesia tercinta ya. Ini adalah
Betawi ya, adanya di DKI Jakarta. Kemudian ini Aceh ya, ada Sumatera Barat ya. Ini adalah daerah-daerah yang ada di Indonesia. Oke, selain tari tradisional, Ika juga belajar tari kreasi. Nah, tari Assalamualaikum adalah salah satu tari kreasi yang dipelajari Ika. Saat menari, Ika tetap memperhatikan aturan di dalam Islam. Ika menutup auratnya, ya. Ika berlatih untuk menjadi muslimah yang baik, ya. Jadi walaupun kalian suka menari, ya, suka bernyanyi, ya, utamakan untuk selalu menutup aurat tuh. Lihat tuh si Ika ya, bagus ya bajunya menutup aurat ya, pakai kerudung ya, sopan ya. Ini salah satu cara untuk Ika belajar untuk menjadi muslimah yang baik, yaitu menutup auratnya. Oke, ada pertanyaan tidak, Nak, sampai sini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, kita lanjutkan yuk. Nah, ini ada di halaman 75 ya, menuliskan aturan. Nah, Ika selalu semangat ikut les menari setiap hari Rabu sore. Ada beberapa aturan yang harus Ika lakukan sebelum berangkat les menari. Nah, ini disuruh tebelin. Ya, sama-sama yuk. Nah, ini aturan-aturan yang Ika lakukan, yang Ika kerjakan sebelum Ika berangkat menari, Nak. Nah, sekarang Butia tanya, aturan itu dibuat supaya apa sih? Iya, pinter. Supaya hidup kita menjadi teratur, menjadi disiplin. Ya, kalau tidak ada peraturan, wah jadi kacau ya, jadi berantakan seperti itu. Nah, ini aturan atau perilaku yang dilakukan Ika bagus tidak menurut kamu? Bagus ya, nih sholat asar, mandi sore, menyelesaikan tugas sekolah, dan menyiapkan perlengkapan les narinya tuh ya, les tarinya ya. Ini dilakukan Ika sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan diri ya, supaya hidupnya teratur seperti itu ya. Kalau kalian mau tebalkan silahkan ya, supaya tangannya nggak kaku ya, ditebalkan menulis seperti itu ya. Nih, anak soleh taat aturan. Anak soleh gembira menjalankan aturan ya. Jadi kalau misalkan disuruh sholat, jangan pakai nggak mau ya, mau ya. Sebelum main, sholat asar dulu. Sebelum mau main, setelah bermain, mandi ya, jangan tidak mandi. Yaitu salah satu atau beberapa cara menjalankan aturan supaya hidup kita menjadi teratur. Oke, ada pertanyaan tidak sampai sini? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Oke, nah di halaman 76 menarik garis. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tarian. Ya, silakan kalian tarik garis. Kalau enggak tahu, silakan bertanya ke bunda, ke ayah, atau ke kakak, atau ke om, ke tante. Silakan kalian bertanya ya. Nah, ini sebagai contoh, ini adalah tari legong. Tuh, ini ya, ini tari legong tuh. Digarisin tuh ya, dicocokkan. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Silakan kalian perhatikan tariannya apa, ditarik deh sesuai dengan nama tariannya. Oke, paham sampai sini? Insya Allah paham ya, Nak ya. Ini nih, tuh ya, tinggal ditarik garis ya. Baik. Nah, tadi kan ada sebelum kita belajar tentang nama-nama tarian kan, kita sudah belajar tentang aturan juga ya. Nah, sekarang
kita lihat lagi nih, kalau yang ini tentang perbuatan anak soleh, ya, yang bisa kita contoh. Oke, baik nih ya. Ada di halaman 79, lihat ya. Yuk kita kasih tanda centang pada gambar perbuatan yang dapat dicontoh anak soleh. Nah, lihat nih, yang pertama, bagus nggak nih? Ya, pakai kata tolong, bagus? Bagus ya, kasih tanda centang. Nah, kalau yang ini, wah, nangis. Nah, ini bagus atau tidak? Nah, tidak bagus, jadi jangan diberi tanda centang ya. Nah, lihat nih, tuh, meminjam barang kepada teman, mengucapkan terima kasih. Bagus nggak? Bagus ya, patut kita contoh nih, kasih tanda centang. Nah, kalau ini nggak bilang terima kasih, langsung jalan aja. Bagus nggak? Nggak bagus ya, jangan diikuti. Oke, nah yang ini nih. Wah, berbuat salah. Tidak tidak bilang maaf. Bagus nggak? Boleh diikuti nggak? Tidak boleh diikuti ya. Nah, yang ini gambar yang ini sampingnya. Tuh ya, sedang bermain, tidak sengaja menabrak ya. Kita harus mengucapkan kata apa? Nih, maaf. Bagus ya. Nah, ini harus kita contoh ya. Tolong, terima kasih, dan maaf. Nah, itu harus kalian biasakan ya, Nak ya. Biasakan di kehidupan kalian. Ya, karena 3 kata itu sangat baik ya. Kalau mau minta sesuatu ya, minta diambilkan sesuatu misalkan, harus menggunakan kata tolong ya. Setelah diberikan sesuatu, misalkan diberikan mainan, diberikan alat tulis ya, mengucapkan apa? Terima kasih ya. Kemudian kalau berbuat salah harus bilang apa? Maaf ya. Kalau anak soleh ya senang mengucapkan kata tolong, terima kasih, dan maaf ya. Karena dengan 3 kata itu seseorang ya, bila kita ucapkan kata tolong, terima kasih, dan maaf, itu akan sangat senang sekali ya. Baik, berarti kalian itu anak yang soleh, anak yang baik ya. Oke, nah di sini ada nih lagunya 3 kata ajaib ya. Nah ini nanti akan Butia kasih tahu lagunya seperti apa ya. Nah ini lihat nih, kata tolong, terima kasih, dan maaf adalah 3 kata yang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah nih, tolong, terima kasih, dan maaf. Ketiga kata ini disebut dengan 3 kata ajaib ya. Tolong, mengucapkan kata tolong jika kita meminta tolong kepada seseorang ya, kepada siapapun. Walaupun kepada adik sendiri harus pakai kata tolong ya. Kemudian terima kasih jika diberikan sesuatu ya, diberikan hadiah, misalkan diambilkan sesuatu ya oleh ayah kamu, oleh mama kamu, misalkan kamu diberikan hadiah ya oleh ayah, oleh bunda, bilang terima kasih. Wah, ayah bunda kamu pasti sangat senang ya. Kemudian mengucapkan kata maaf jika kalian berbuat salah. Oke, paham sampai sini? Insya Allah paham ya, bisa ya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kepada siapapun ya. Biasakan mengucapkan kata tolong, terima kasih, dan maaf. Oke, baik. Sekarang ya, setelah kita belajar tentang kata ajaib ya, tolong, terima kasih, dan maaf. Nah, bermain pengurangan dengan garis bilangan. Nah, kalau kemarin kan kalian sudah belajar pengurangan dengan media gambar ya. Nah, kalau ini dengan garis bilangan. Tuh, seperti penjumlahan. Tuh, nih garis bilangan ya. Ini ada bilangan 1 sampai 8.
Ya kalau penjumlahan itu kan maju ya, kalau pengurangan itu mundur. Contoh nih, 5 dikurang 3. Nih, ini dari 5 nih. Mundur 3 kali. 1, 2, 3. Berarti 5 dikurang 3 sama dengan 2. Begitu. Nih ya, misalkan contoh ya, 6 dikurang 2. Nah, berapa sih 6 dikurang 2? Yuk sama-sama ya. Ini 6 nih. Kurang 2, berarti mundurnya berapa kali? 2 kali. Mundur ke belakang. 1, 2. Nah, berarti 6 dikurang 2 berapa, Nak? Pinter. 4 gitu ya. Lagi misalkan 7 dikurang 3. Wah, 7 kurang 3 berapa sih? Yuk sama-sama. Kan 7 ya. Nih 7 kurang 3. Berarti mundurnya berapa kali? 3 kali. Yuk mundur. 1, 2, 3. Maaf. Nah, 3. Berarti berapa? 7 kurang 3? 4. Good. Tulis di sini 4. Tuh contoh ya. Oke, nah ini jadi cara kalian menghitung pengurangan. Sama seperti penjumlahan. Kalau penjumlahan ke depan, kalau pengurangan mundur ke belakang. Ya, itu di halaman 81. Nah, pengurangan dengan bilangan, kalian bisa praktekkan nih dengan mewarnai pengurangan. Tuh, yang ada di halaman 85. Ya, tuh ya, lihat nih, ada beberapa pengurangan. Lihat keterangan warnanya. Jika hasilnya 1, warnai dengan hijau. Jika hasilnya 2, warnai dengan orange. Jika hasilnya 3, warnai dengan kuning. Putih 4, hasilnya 5, warnai dengan biru. Kalau hasilnya 6, warnai dengan coklat ya. Warnanya jangan terlalu tebal jadi nanti Butia tidak melihat, kurang jelas bilangannya ya. Coba nih boleh pakai krayon, boleh pakai pensil warna ya. Ini tugas kalian juga ya. Tugasnya gampang-gampang insya Allah ya. Nanti akan Butia tuliskan lagi supaya lebih jelas tugasnya apa saja hari ini. Silahkan dikerjakan, jangan terburu-buru, oke? Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya kepada Butia. Baik, ada pertanyaan tidak, Nak? Tentang aturan, tadi kita udah belajar tentang aturan yang ada di rumah kalian, kemudian sudah belajar 3 kata ajaib juga ya, tolong, terima kasih, dan maaf ya. Kemudian sudah ini juga nih belajar pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Ada pertanyaan tidak, Nak? Oke, kalau misalkan mau bertanya silakan ya. Butia rasa cukup ya pembelajaran untuk hari ini. Yuk sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.